Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya keadaan kita tetap dalam luar biasa dan tetap semangat memuji menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah di malam hari ini kita bersama-sama tetap bertekun memuji menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena di hari-hari yang tidak semakin baik ini, biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat YouTube channel dan Facebook, dan Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room, kita sama-sama satukan hati. Kita bersepakat, kita undang Tuhan Yesus hadir di dalam ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mata dan hati kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tertuju kepada kebaikan demi kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kekuatan yang Engkau berikan kepada kami selalu baru hari demi hari ya Tuhan. Engkau bentuk, Engkau jadikan kami sebagai bejana seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab itu di saat hari yang indah ini, bersama dengan saudara, bersama dengan sahabat, bersama dengan keluarga kami datang menghampiri tahta kasih-Mu ya Tuhan. Kami ingin lebih lagi mendengar isi hati-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam setiap kami ya Bapa. Agar di hari demi hari kami hanya memberi yang terbaik di hadirat-Mu, kepadamu ya Tuhan Yesus. Hidup kami, perkataan kami, pikiran kami hanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanya melakukan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kepada sesama kami, kepada orang-orang di sekeliling kami. Sekalipun keadaan ini bukanlah keadaan yang semakin baik, tapi kami percaya saat mata hati kami tertuju kepada Tuhan, maka kami akan menjadi prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa. Maka kami akan menjadi pelari-pelari di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, yang berlari mencapai kepada mahkota kemuliaan, kepada mahkota kemenangan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Berikan kami hati-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Berikan kami hati-Mu lebih lagi ya Tuhan, untuk merindukan hadirat-Mu hari demi hari, untuk merindukan kasih-Mu hari demi hari. Biarlah tangan kami tetap terangkat ke surga-Mu yang kudus, supaya Engkau dapat campur tangan dan turun tangan untuk setiap perkara kami ya Tuhan. Supaya kami tetap kuat berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa.
kami sembah Engkau dengan segenap hati kami, segenap hidup kami, dan kekuatan kami ya Tuhan. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, Yesus namamu yang terindah. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku.
dan dalam naungan kebangsaan-Mu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memanggilkan Engkau seumur hidupku dan memuji-Mu. Tanganku tunaikan demi nama-Mu. Bila kami renungkan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguh Kau lakukan penolongku dan dalam naungan kebangsaan-Mu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memanggilkan Engkau seumur hidupku dan memuji-Mu. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Ya Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memanggilkan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi kami ya Bapa. Biarlah ada suasana surga di tempat kami. Di tempat kami datang berdoa kepada-Mu ya Bapa. Biarlah kerajaan-Mu ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Oh, Ralabaya Syada Ralabaya
sembah, ku sembah Kau, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan, saat ini bersama dengan seluruh umat-Mu yang hadir ya Tuhan, yang ada ya Tuhan, ya Tuhan di menara doa ini, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan melawat menjamah, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Tuhan memberikan ya Tuhan urapan yang baru, urapan kasih ya Tuhan yang menyegarkan, yang menguatkan. Tuhan Yesus, angkat setiap beban, ya Tuhan setiap beban dari setiap anak-anak. Tuhan, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau mendengar Tuhan, Engkau mendengar jeritan hati setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu, turunkan berkat-Mu, turunkan berkat-Mu Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku minta ya Tuhan, satu urapan kekuatan yang baru buat setiap anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Apapun ya Tuhan yang menjadi pergumulan mereka, penyakit mereka ini. Aku terus berdoa untuk anak-Mu yang sedang sakit diabetes ini Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan anak-Mu ini. Yang sedang menderita kesakitan ya Tuhan. Karena ya Tuhan pengeroposan tulang. Ya Tuhan sakit kanker ya Tuhan. Yang membuat mereka sangat menderita. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit jantung. Ya Tuhan, liver, ginjal. Dan juga aku berdoa ya Bapak untuk setiap anak-anak yang mengalami stroke. Sembuhkan mereka. Kami percaya mujizat masih ada. Anak-anak yang mengalami ya Tuhan gangguan daripada mentalnya. Ya Tuhan, pikirannya Tuhan terganggu ya Tuhan, sehingga mereka sulit tidur. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, beri mereka ketenangan, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu apapun yang dikerjakan jemaat-Mu ini, Tuhan buat berhasil. Aku mengasihi mereka ya Tuhan. Aku senang berdoa setiap hari untuk mereka, dan aku mengharapkan Tuhan, ya Tuhan kuasa-Mu, kuasa mujizat-Mu bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi kami Tuhan untuk dapat mendengarkan sabda firman-Mu. Ya Tuhan, biar urapi hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari kehidupan daripada seorang olahragawan. Kita mau belajar bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik ya kan untuk Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus, ya, saya berulang-ulang ini kata-kata ini kena di hati saya, ya. Musibah terbesar dalam hidup bukan kematian. Musibah terbesar dalam hidup bukan kematian, tetapi hidup yang sia-sia. Hidup tanpa tujuan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang atlet. Apa yang kita pelajari daripada seorang olahragawan yang profesional ya saudaraku. Yaitu bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan. Bukan perlombaan lari jarak dekat. Tetapi perlombaan lari maraton jarak jauh. Saudaraku, hidup ini bukan cuma sekedar mau cepet, ya kan, dapat apa dan jadi apa. Oleh karena itu saudara, saya sebagai gembala jemaat selalu ini yang dalam hati saya. Kami berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. Untuk menjadikan saudara semuanya menjadi seorang yang berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa, saya berharap
ya kan, kami melakukan bagaimana caranya mengajar saudara untuk menjadi orang-orang yang berguna dan bermakna bagi Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang menjadi doa saya, yang saya mau perjuangkan mati-matian, yaitu bahwa saya ingin melayani saudara, yaitu supaya saudara menjadi seorang yang mencapai garis akhir, memenangkan perlombaan, memperoleh mahkota abadi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Nah, kita belajar dari seorang olahragawan. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Mari kita akan baca sama-sama saudara. Kita 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, yang sementara. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ada 3 hal penting yang kita akan pelajari dari seorang olahragawan. Maksudnya olahragawan level olimpiade, saudaraku. Nah ini, ya kan, apa sih saudara? Bukan orang yang, oh saya olahragawan yang biasa. Tapi olahragawan yang memang mereka adalah profesional. Seorang olahragawan profesional, saudara, dia pasti bertekad untuk menjadi seorang juara. Itu aja pokoknya. Di dalam pikiran saya harus mau jadi juara. Ya kan? Nah, apa yang kita bisa pelajari dari seorang olahragawan atau atlet profesional ini? Dia berpikir dalam hidup dia, saya mau jadi juara. Ya kan? Peraih medali emas. Itu target dia dalam hidup dia. Saudara, itulah impian dia dalam hidup dia. Nah, sebagai orang Kristen, saudara dan saya kalau kita mau belajar menjadi, ya kan, seseorang yang berhasil menurut kehendak Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita bisa mencapai garis akhir pertandingan dalam hidup kita dan memperoleh mahkota. Satu yang kita harus belajar dari atlet ini, yang pertama adalah apa? Saudara harus punya tekad. Harus bertekad untuk hidup dalam kemenangan setiap hari. Gak bisa nunggu nanti menangnya. Hari ini saya harus menang. Hari ini saya harus menang. Yang mengerti katakan amin. Ya, dan saya mau kasih tahu saudara, ya kan? Hidup yang berkemenangan itu bukan didapat secara kebetulan. Tetapi hidup yang berkemenangan, hidup yang berhasil, saudara, sesuai dengan kehendak Tuhan adalah yaitu apa? Harus direncanakan. Harus disengaja. Makanya kita harus punya tekad. Katakan amin saudaraku. Ya gak bisa bilang kita mau biasa-biasa aja, mau ngalir-ngalir aja jadi Kristen. Saudaraku, saya ingin saudara menjadi orang Kristen yang hebat. Yang bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup dalam kemenangan bukan secara kebetulan. Tetapi saudara harus memiliki tekad yang bulat dan disiplin yang kuat. Katakan amin. Nah ini yang harus jadi pokok doa kita setiap hari. Katakan amin. Karena untuk bisa punya tekad yang bulat, disiplin yang kuat, supaya aku bisa menang hari ini, jadi pemenang hari ini, itu perlu saudaraku kekuatan kuasa siapa? Roh Kudus. Harus didoakan. Kita nggak pernah bisa saudaraku, ya kan, punya tekad yang terus membara di hati untuk menjadi seorang juara hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kalau psikolog bilang kekuatannya cuma sampai 90 hari kok. Selesai 90 hari melempem udah. Tapi kalau kita andalkan Tuhan dengan doakan itu, didoakan.
Aku mau punya tekad untuk menjadi seorang pemenang. Katakan amin. Setiap hari jadi pemenang. Tekadnya dulu, punya tekad dulu. Tekad ini pasti direncanakan, disengaja. Saudaraku, nah ini yang harus saudara dan saya lakukan. Ini yang membuat perbedaan. Orang Kristen yang biasa-biasa saja dengan orang Kristen yang berkomitmen untuk berbuah. Mau hidupnya mau berarti, bermakna buat Tuhan, buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Beda. Saya, ya kan, apa perbedaan antara pemain bulu tangkis biasa dengan pemain bulu tangkis profesional? Apa perbedaan pegolf biasa dengan pegolf profesional? Apa perbedaannya saudaraku? Ya kan olahragawan yang biasa, ya kan dengan olahragawan profesional. Pebulu tangkis profesional, mereka itu saudara punya tekad. Ya kan untuk jadi juara, makanya mereka latihan. Mereka bermain dengan serius untuk menjuarai perlombaan. Kalau misalnya pebulu tangkis yang biasa, ya kan dia cuma main bulu tangkis kalau ada waktu luang. Dia main bulu tangkis hanya untuk senang-senang. Saudara serius, ya kan kalau dia nggak ada waktu ya dia nggak main bulu tangkis. Ya kan lagi nggak senang, ya saudara dia nggak main bulu tangkis. Dia main untuk senang, bukan untuk jadi pemenang. Beda saudaraku, saya berdoa. Ya kan saudara dan saya kita semua menjadi orang Kristen yang serius. Yang punya komitmen, aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi perbedaannya di sini adalah tingkat keseriusan. Saya mau nanya sama saudara, dengar baik. Seberapa seriusnya saudara ingin menjadi orang Kristen yang dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya kelak ketika kita tutup mata, saudaraku, Tuhan bisa berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini harus ada tekad. Aku akan dapatkan mahkota abadi nanti. Aku akan punya rumah di sorga. Saudara, ini seberapa seriusnya. Ini hanya bisa dikejar hari ini, saudara. Besok kita bahas tentang petani. Tabur hari ini. Kalau kita nggak pernah tanam hari ini, kita nggak pernah bisa menuai hari esok. Saudara, coba cek, tanya sama diri kita. Ya kan, dalam renungan-renungan pribadi kita. Atau kita lagi sendiri. Seberapa seriusnya saya ini jadi Kristen. Seberapa seriusnya saya ini ikut Tuhan. Seberapa seriusnya saya mau hidup berkemenangan hari ini. Setiap hari. Katakan amin. Dan saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Seberapa seriusnya saya ini jalanin hidup. Ya kan saudara. Ya kan. Mungkin saudara bisa jawab gini. Ya Pak. Saya mau jalanin hidup Kristenan, saya mau berdoa, mau baca Alkitab, mau ke gereja. Kalau saya ada waktu luang, ya kan hanya untuk senang-senang. Saya gak terlalu serius lah jadi orang Kristen, gak mau jadi fanatik. Itu pilihan. Atau saudara mau menjadi orang Kristen yang bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya berdoa saudara menjadi orang Kristen yang serius. Ini doa saya. Katakan amin. Ya, ini penting hari-hari sekarang, ya kan? Tapi semua itu pilihan. Ya. 1 Korintus 9:24 katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu apa saudara, baca yang keras, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehlah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu kita sedang bahas tentang melakukan yang terbaik. Larilah begitu rupa. Serius larinya. Sehingga kamu memperoleh hadiah itu. Katakan amin. Nah Tuhan menghendaki kita memiliki tekad yang bulat. Disiplin yang kuat. Supaya kita bisa menjuarai perlombaan. Seperti halnya seorang olahragawan. Tuhan tidak mau saudara hidupnya menjadi apa? Pecundang. Tapi jadi pemenang. Katakan amin. Ini penting. Harus saudara, harus yang terbaik. Ini yang tekad saya saudara. Dari dulu, walaupun saya coba minta sama Tuhan. Doa dengan tekad itu. Dari sejak sekolah.
ya kan? Walaupun tekadnya kuat mau jadi juara satu, ya kan? Nggak pernah jadi juara satu sih sebenarnya. Tapi paling tidak saya terus pelihara tekad saya untuk jadi di sekolah ranking 1. Sampai kuliah nggak pernah jadi ranking 1. Nggak apa-apa, yang penting punya tekad. Setelah saya bekerja, saya punya tekad juga untuk yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Supaya yang terbaik saya nggak bisa pernah jadi nomor 1. Sampai saya jadi pendeta pun. Waktu saya jadi pengusaha pada waktu itu, saya tekad kuat. Saya ingin, ya kan, ini jadi perusahaan eksportir, ya kan, terbaik nomor 1 untuk bidang ini. Ya, oleh anugerah Tuhan dapat. Jadi pelayanan, saudara, pelayanan, saya tekad, saya kerjakan apa yang saya bisa lakukan dengan tekad. Ini perlu yang namanya apa? Saudaraku, kuat kuasa Roh Kudus. Dari kita ada tekad yang kuat, didoakan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan semampu kita bisa kuat. Lalu selebihnya nanti Tuhan akan kerjakan. Ini yang kita bisa dapatkan. Tuhan mau bilang, kita harus punya satu tekad yang kuat. Untuk apa? Untuk berhasil. Kita punya tekad kuat. Ini mulai. Saudara mungkin terlilit utang. Harus punya tekad kuat. Lunasi, itu namanya pemenang. Katakan amin. Saudara mungkin mengalami kecanduan. Saudaraku, entah judi kah, entah minuman alkohol atau apapun itu saudaraku. Kecanduan apapun. Saudara harus punya tekad menjadi seorang apa? Pemenang, juara. Saya harus menang ini. Dimulai dari tekad. Tekad selalu disertai dengan apa? Saudara, harus dengan kerendahan hati. Dengan cara apa? Berdoa. Katakan amin. Supaya apa yang menjadi tekad kita. Apa yang menjadi rencana kita. Memang kita sudah tahu bahwa keberhasilan, kemenangan itu bukan kebetulan. Keberhasilan, kemenangan selalu direncanakan. Katakan amin saudara. Seperti juga kegagalan. Kegagalan pun saudara itu direncanakan. Pasti orang yang gagal-gagal, dia sudah punya rencana untuk gagal. Terbukti bahwa dia tidak lakukan apa-apa, dia tidak belajar apa-apa. Walaupun dia tidak sadari, kenapa kok aku gagal. Hari ini saudara harus punya tekad. Katakan amin. Untuk apa? Berhasil. Untuk menjadi pemenang. Menjadi seorang juara. Seperti seorang atlet. Katakan amin. Nah, itu tekad. Yang kedua, kita belajar dari seorang atlet atau olahragawan adalah seorang atlet. Saudara, dia selalu mendisiplinkan dirinya dan menguasai dirinya. Kita juga belajar dari seorang atlet dengan cara apa? Kita harus belajar mendisiplinkan diri kita dan menguasai diri dia. Pokok doa yang kedua yang harus kita doakan adalah kita berdoa minta sama Tuhan kekuatan dan kasih karunia supaya Tuhan bantu kita untuk kita bisa mendisiplinkan diri kita dan menguasai diri kita. Segala aspek, saudara lihat saudaraku, apa yang saudara ingin mengalami kemajuan, saudara, disiplin itu penting. Rasa sakit karena penyesalan jauh lebih sakit dan sakitnya terus menerus ketimbang rasa sakit karena apa? Disiplin. Waktu kita disiplinkan diri kita dalam hal apapun, saudara mau disiplin soal apa? Soal kesehatan tubuh kita disiplinkan dengan cara apa? Olahraga. Sakit badan kalau kita mau olahraga. Olahraga apapun bikin kita lelah, capek, ngap, sesak napas kita. Tetapi saudaraku, disiplin, rasa sakit karena disiplin jauh lebih bermanfaat daripada rasa sakit karena penyesalan. Saya ngerti sini, katakan amin. Saya mau ulangi lagi, rasa sakit karena disiplin itu jauh lebih bermanfaat daripada rasa sakit karena apa? Penyesalan. Amin. Apapun, keuangan, saudara bisa disiplin soal keuangan. Enggaklah, tahanlah, udah gak mau beli ini. Tahanlah, aku enggak ini. Mau hidup saya hemat, mau nabung segala macam. Jaga. Tahan, disiplinkan diri. Ya kan? Apa saudaraku? Ini jauh lebih nikmat rasa sakitnya. Ketimbang rasa sakit karena apa? Penyesalan. Boroslah semua habis. Akhirnya terlibat utang. Dikejar orang. Sakitnya itu lama. Kadang-kadang nggak bisa berhenti sakitnya. Nggak ada akhirnya tuh sakit karena penyesalan. Seringkali. Saudara ngerti, saudara katakan amin. Ada banyak hal.
Disiplin saudaraku. Yang disiplin. Kita disiplin berdoa, disiplin berpuasa, disiplin baca Alkitab, disiplin beribadah, disiplin untuk memberi, mengasihi, melayani, disiplin diri. Waduh, mungkin dengan disiplin seperti ini, niatnya tulus, tapi dikatain orang, difitnah orang. Kita disiplin, aku gak mau balas, aku gak mau benci, aku gak mau dendam. Aku disiplinkan diriku, aku mau mengampuni, mendoakan. Disiplin diri kita. Itu rasa sakitnya tetap, saudaraku, lebih nikmat ketimbang yang rasa sakit. Karena apa? Penyesalan. Berarti saudaraku, saudara belajar. Olahragawan, dia selalu tiap hari mengalami kesakitan karena disiplin. Tetapi dia tahu rasa sakit karena disiplin ini kelak dia akan mengalami yang namanya kemenangan. Katakan amin. 2 Timotius 2 ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut apa? Peraturan olahraga. Jadi saudara, ya kan, untuk kita bisa menjadi seorang Kristen yang berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, ya, kita bisa mencapai garis akhir dan peroleh mahkota abadi. Saudara, syaratnya adalah saudara dan saya seperti atlet. Disiplinkan diri, kuasai pikiran, kuasai omong, perkataan, keputusan. Katakan amin. Kita tidak mau ambil jalan pintas dengan hidup menurut apa? Kebenaran sendiri. Hidup menurut suasana hati atau moody. Ya kan? Hidup menurut aturan sendiri. Saudara, aku Yesus semau-maunya. Salah satu daripada seorang olahragawan, ya kan, peraih medali emas Olimpiade. Cirinya apa? Disiplin dan ketaatan. Dia taati semua peraturan. Katakan amin. Katakan amin. 1 Korintus 9 ayat 25 dan 27 kita baca lagi saudara. Yuk 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi seorang atlet saudara, peraih medali emas Olimpiade. Itu adalah orang-orang yang berhasil mendisiplinkan dan menguasai dirinya. Coba saudara bayangkan begini. Saya melihat ya pernah cerita lah temen gitu kan. Pak Rudi Hartono. Dia bilang begini. Saya bisa menjadi juara All England 7 kali berturut ya. 7 kali berturut dan 8 ya kalau salah. Juara dunia dan lain sebagainya. Dia berkata bahwa aku tuh korbankan masa kecil saya. Saudaraku, kehidupan sosialnya yang dimana orang bisa enak main-main, dia enggak. Masa remaja kecil, masa remaja dan masa-masa dimana mungkin anak muda itu happy, tapi dia ada di lapangan. Mereka tuh dia punya jadwal waktu yang begitu ketat. Kapan harus bangun pagi, kapan harus tidur, kapan waktu makan, kapan latihan. Apa yang boleh dia lakukan, apa yang gak boleh dilakukan. Dan lain sebagainya saudara. Siapa yang boleh dia bergaul ketemu dan siapa yang gak boleh ketemu. Dan sering kali dia bilang, saya kata itu cuma sendiri. Sendiri. Karena di dalam tempat pusat pelatihan itu, training center. Gak bisa ketemu orang tua, ketemu segala macam. Saudara bisa bayangkan ini ya. Ya, Alkitab cerita begini saudara, ya kan? Mereka rela, saudara, mengorbankan semua kenyamanan dalam banyak hal dalam kehidupan mereka. Apapun mereka korbankan semuanya, saudara. Tetapi Alkitab kata, tidak ada seorang pun yang akan mengingat medali kemenangan mereka. Mereka udah lupa, saudaraku. Padahal mereka sudah menyerahkan masa kecilnya, masa remajanya, masa mudanya. Untuk latihan dan meraih gelar itu saudaraku. Untuk sesuatu yang
lenyap begitu saja. Untuk sesuatu yang kekal, tidak kekal. Tuhan berkata, firman Tuhan katakan, alangkah bijaksananya kalau kita mau menyerahkan hidup kita untuk sesuatu yang dapat bertahan selamanya. Untuk sesuatu yang berguna dan berarti. Ya saudaraku, bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Caranya dengan apa? Tuhan ajar, investasikan. Lebih banyak waktu untuk Tuhan. Investasikan. Ya kan? Ya kan? Waktu, uang, tenaga. Untuk bisa memberi lebih banyak kepada Tuhan. Ya kan? Coba investasikan hidup saudara. Untuk lebih banyak lagi melayani Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Apa? Tuhan, firman Tuhan dan jiwa-jiwa. Amin. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara dan saya, kita semuanya rela melayani Tuhan dengan hati tulus dan murni. Tanpa memikirkan imbalan. Tanpa memikirkan popularitas. Tanpa memikirkan fasilitasnya apa. Kenyamanan itu apa. Saudaraku Yesus. Saya ingin saudaraku Yesus kita belajar. Ya kan? Dari seorang atlet. Yang pertama apa? Seorang atlet selalu menguasai dirinya dan mendisiplinkan dirinya. Untuk apa? Mempersiapkan dirinya masuk di dalam perlombaan itu dan keluar menjadi pemenang. Katakan amin. Setiap hari kita harus disiplinkan. Tidak semua kata-kata harus kita semburkan. Tidak semua pikiran kita biarkan yang ngelantur kemana-mana. Saudaraku, tidak semua uang yang kita punya, ya kan kita bebas, kita mau pakai semaunya kita. Tidak semua sepanjang waktu kita. Coba saudara pikirkan sekarang, apakah saudara mau belajar sebagai seorang atlet? Seorang atlet dia tidak pernah mau gunakan waktunya. Ya saudaraku, ya kan uangnya, semua yang dalam hidup dia, ya kan yang tidak ada kaitannya dengan apa? Pertandingan. Dia selalu ada kaitan, nggak ada kaitan dengan pertandingan. Kalau enggak, saudara dia akan kalah. Karena kita udah tahu kalau saudara suka olahraga, bukan profesional lah ya kan. Ya kan? Kayak kita nih misalnya saya suka olahraga sepeda. Saudara 2 minggu tidak sepeda itu beda dengan tiap hari sepedaan. Saudara saya ngerti. Ya kan saudara olahraga apapun. Saudara. Nah seorang atlet dia tidak akan pernah mau. Saudara gunakan waktu dia di luar daripada olahraga. Di luar apa? Ini. Saudara, ini yang kita perlu. Itu namanya bicara disiplin dan menguasai diri. Katakan amin. Apakah waktu kita gunakan. Ini kita bilang, ini untuk Tuhan. Firman bisa berkembang. Orang banyak kenal Tuhan, banyak dekat sama Tuhan. Saudara, 3 hal ini kita kaitkan. Kalau saudara bisa taruh ini, dahsyat hidup kita. Katakan amin, ini doa saya. Saudara, sebagai gembala, saya ingin saudaraku, saudara bisa berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara bisa mencapai garis akhir dan memperoleh mahkota abadi. Ini yang saya doakan. Katakan amin. Saudara hidupnya berarti dan berguna buat Tuhan dan buat banyak orang. Katakan amin. Yang ketiga saudaraku, kita belajar dari seorang olahragawan. Apa olahragawan? Hidupnya selalu fokusnya dengan apa saudara? Dengan apa? Kemenangan. Bukan cuma sama pertandingan, tapi untuk kemenangan. Itu fokusnya. Nah, kita pun belajar, kita juga harus hidup berfokus kepada apa? Mahkota abadi. Saudara pernah gak bayang tiap hari saudara pernah gak waktu saat teduh dalam doa pribadi. Saudara berpikir tentang mahkota yang Tuhan akan berikan buat kita. Di dalam kekekalan itu. Ini yang harus ada. Antara saudara masuk sorga, ya kan? Dengan masuk kerajaan sorga. Seringkali Alkitab jelaskan kita gak ngerti apa sih maksudnya. Masuk sorga dengan masuk kerajaan sorga. Masuk sorga karena kita beriman kepada Yesus. Masuk kerajaan sorga yaitu kita turut memerintah bersama Yesus. Karena saudara dan saya punya tekad untuk menjadi seorang pemenang
beriman. Katakan amin. Karena saudara dan saya mau menguasai diri, mendisiplinkan sendiri seperti Paulus bilang, aku gak mau jadi seorang petinju yang sembarang memukul. Aku gak pernah mau pakai waktuku untuk lari sembarang lari. Dan aku juga tidak mau juga setelah aku selesai memberitakan Injil, aku sendiri tolak. Kenapa? Karena aku tidak menguasai diri, tidak mendisiplinkan diri saya. Kecenderungan orang ya, orang tuh cenderungnya saudaraku, ini yang seringkali saya omong. Kita ya, kita tuh cenderung ya kan sulit untuk menguasai diri kita. Kita cenderung hanya karena kita selalu melatih bagaimana bisa menguasai orang lain. Menguasai istri, menguasai anak, menguasai orang tua. Dengan apa? Dengan omongan kita, dengan uang kita, dan segala macam. Orang-orang sekitar kita. Tapi kita tidak pernah belajar untuk bisa menguasai diri kita sendiri. Hari ini saudara, seorang hadir, kita bisa kuasai diri kita. Tuhan tidak panggil kita untuk kuasai orang. Sekalipun saudara adalah seorang penguasa. Mungkin penguasa di rumah, penguasa di kantor, penguasa di kota. Atau penguasa untuk satu wilayah. Tapi bukan untuk menguasai mereka. Tapi untuk bisa melayani mereka. Hanya orang yang bisa menguasai dirinya yang bisa melayani orang lain. Kalau motif kita, tekad kita untuk menguasai orang lain, kita minta dilayani. Itu hukum saudaraku Yesus. Seorang atlet kita belajar, saudaraku, adalah seorang ya kan yang berfokus, ya kan yang punya tekad, yang bisa mendisiplinkan diri. Yang ketiga, dia berfokus kepada apa? Kepada kemenangan. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani 12 ayat yang 1. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berdoa dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang sediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Katakan amin. Pertanyaannya begini, bagaimana kok Yesus bisa menanggung begitu beratnya penderitaan di kayu salib? Karena Yesus itu mengabaikan saudaraku ya, dengan menolak berfokus kepada penderitaannya. Dia saudaraku ya, tetapi dia berfokus kepada apa? Mahkota dan sukacita abadi yang disediakan Tuhan. Katakan amin saudara. Nah di sini saya bisa melihatnya begini saudaraku. Kalau kita melupakan atau tidak ada tekad untuk memperoleh mahkota abadi dan sukacita abadi itu, dengar baik saudaraku, kita akan mudah tergoda untuk keluar dari perlombaan iman ini. Diskualifikasi namanya, kena Berapa banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, saudaraku, dia tidak lagi berada dalam perlombaan iman itu. Masih melayani, tapi apa yang dia kejar? Apa yang dia cari? Saudaraku, banyak orang Kristen, apa yang dia kejar sekarang? Apakah untuk mengejar berjalan supaya sampai garis akhir dan memperoleh mahkota? Atau mau putar-putar aja di dunia itu? Dengar saudaraku, sejarah itu bukan berputar. Sejarah itu saudara lurus. Dan ada titik awal dan ada titik akhir. Kemarin kita bahas. Bahwa dunia ini dengan segala unsur-unsurnya akan dilenyapkan. Katakan amin. Kalau hari ini Tuhan Yesus belum melenyapkan itu. Kapan unsur dunia? Ketika Yesus datang kedua kali. Katakan amin saudaraku. Kenapa kok belum hancur dunia ini? Karena Tuhan masih tunggu orang terakhir yang akan diselamatkan. Karena pemberitaan Injil yang kita beritakan kepada orang itu. Katakan amin. Dan ya kan kerajaan Allah ini baru berakhir setelah seluruh bangsa mendengarkan berita Injil itu. Katakan amin saudaraku. Nah saya ingin bagikan kepada saudara satu hal. Ya kan jangan sampai kita lupa akan mahkota itu. Saudara yang bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan Yesus secara pribadi.
kita semua dapatkan hidup yang kekal. Kita akan dapatkan surga itu. Tapi Tuhan juga mau saudara juga memperoleh mahkota. Katakan amin. Turut memerintah bersama Yesus. Dan ini adalah para pemenang. Saudara saya, kita semua jadi pemenang. Katakan amin. Untuk jadi pemenang, caranya gimana? Saudara harus, ya kan, lihat aku pun akan dapat mahkota. Jangan hiraukan pujian orang. Jangan hiraukan hinaan orang. Tapi mulai fokus kepada apa? Mahkota abadi. Katakan amin saudara. Di dunia ini gak usah pusing dengan pujian orang, hinaan orang. Yang kita mau fokuskan adalah bagaimana kita bisa sampai garis akhir dan memperoleh mahkota abadi. Katakan amin. Ini jangan dilupakan. Kalau kita lupa, kita mudah keluar. Kalau kita lupa yang kedua, kita akan mudah menyerah ketika kita mengalami apa? Penderitaan. Karena iman kepada Tuhan, karena melayani Tuhan. Ya sebagai hamba Tuhan, saya juga melihat dari saya jadi Kristen tuh umur 17 tahun. Sekarang saya umur 57. 40 tahun saya jadi Kristen, 40 tahun saya melayani. Saudaraku, saya melihat orang-orang yang aktif melayani, ada di gereja, tiba-tiba keluar dari gereja. Tidak lagi melayani. Saudaraku, mereka yang dulunya begitu sungguh-sungguh sama Tuhan. Wah semangat menang, cari jiwa, menangkan jiwa, doakan dan sebagainya. Sekarang tidak lagi terhilang. Hidup menurut cara dunia. Kenapa? Karena mereka tidak berfokus kepada mahkota abadi ini. Katakan amin. Rasul Paulus menasehati, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Itu nasihat dia. Saudaraku, ya kan? Aku berlari, ya kan? Aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya tutup saudara khotbah ini. Ya, sekali lagi saya ingin dorong ibu bapak saudara Kristus. Ya, kalau Tuhan tempatkan kita di dunia ini, itu pasti mungkin selama berapa? 50 tahun kah? 60, 80 atau 100 tahun paling lama. Tetapi Tuhan ingin saudara kasih Kristus mengerti bahwa kita tidak selesai di dunia ini saja. Bahwa kita semua adalah makhluk yang kekal. Tuhan ingin berada dalam kekekalan bersama dengan kita semua. Abaikan orang-orang yang menghina saudara. Abaikan juga orang-orang yang selalu nyanjung-nyanjung saudara. Supaya saudara bisa berlari, mencapai garis akhir. Dan memperoleh hadiah, yaitu mahkota sorgawi. Katakan amin. Tanggalkan semua beban, semua dosa yang merintangi kita. Kalau kita gagal, kita jatuh hari ini, kita tidak mengalami kemenangan. Datang kepada Yesus. Datang kepada tahta kasih karunia. Untuk kita bisa mendapatkan rahmat, mercy, kemurahan. Katakan amin. Bangkit lagi. Bangkit. Saudara pernah lihat pelari yang sudah jatuh. Dia bangun lagi, jatuh, dia bangun lagi. Tapi yang di mereka, saudaraku, ya kan, dia bisa sampai garis akhir. Semua penonton sorak-sorai. Ya kan, sekalipun harus ada orang yang memapahnya, dorongnya dia. Saudara Kristus, yaitu bapaknya sendiri. Hari ini saudara saya ingin dorong saudara. Mari kita belajar dari seorang atlet profesional. Seorang atlet profesional. Kita harus berjuang seperti seorang atlet profesional yang tidak pernah mau menghabiskan uangnya, waktunya, tenaganya kecuali untuk apa? Untuk pertandingan. Katakan amin saudara, kita masuk dalam pertandingan iman ini. Saya dorong saudara, ya kan? Apakah orang tua saudara sudah diselamatkan? Apakah pasangan saudara sudah diselamatkan? Apakah anak-anak saudara sudah diselamatkan? Apakah orang-orang saudara kasih sudah diselamatkan? Kalau mereka belum diselamatkan, apakah saudara pernah berdoa buat mereka? Apakah saudara sudah memberitakan Injil buat mereka? Mari saudara, apakah kapan terakhir kalinya saudara membawa korban persembahan dalam uang saudara, waktu saudara, tenaga saudara, untuk supaya orang bisa dekat dengan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan bisa berkembang.
Kapan terakhir kali itu? Tuhan bilang sama kita sekarang hari ini, mari disiplinkan diri kita. Katakan amin. Saya berdoa, saudara diberkati. Kita belajar dari seorang olahragawan profesional yang adalah pemenang. Saudara, saya berdoa, kita semua menjadi pemenang setiap hari. Mari tundukkan kepala kita akan berdoa, saudaraku. Tuhan, aku berdoa, turunkan ya Tuhan berkat kemurahan. Kami mau punya tekad menjadi seorang pemenang setiap hari. Tuhan, berikan anugerah buat kami untuk bisa menguasai diri, bukan menguasai orang lain. Kalau kami bisa kuasai diri kami, maka kami bisa melayani Tuhan. Kami bisa melayani banyak orang. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, tolong kami. Biarlah ya Tuhan kami terus bisa berfokus ya Tuhan kepada mahkota abadi itu, setia sampai akhir. Oleh karena itu kami mau menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi hidup kami. Supaya kami bisa bebas ya Tuhan, melayani-Mu, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, banyak terima kasih. Aku berdoa sekali lagi, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Aku mengasihi mereka semua yang hadir setia di menara doa ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Buka suaranya ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin.
Tuhan berkati saudara semuanya.